Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nurlaili Rahmah. Saya dari KSMN 20B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ulangan tengah semester saya dengan materi peran akuntan dalam organisasi. Kita langsung ke materinya aja ya. Ada ilmu akuntansi. Ada 3 poin penting. Yang pertama, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen ini lebih fokusnya kepada pemakai internal, karena yang memakai adalah pihak internal, maka tidak mesti mengacu pada prinsip akuntansi berterima umum. Akuntansi manajemen ini juga menyediakan data untuk akuntansi keuangan. Di dalam laporan laba rugi itu akan ada harga pokok produksi yang merupakan output dari akuntansi manajemen. Yang kedua yaitu ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, untuk akuntansi keuangan ini berfokus pada pemakai eksternal dan harus tunduk pada aturan GAPP. Salah satu di antaranya adalah kalau di Indonesia merupakan standar akuntansi keuangan. Jadi output dari akuntansi keuangan itu adalah laporan yang berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, di sini ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi baik pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, selanjutnya di sini ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Yang pertama, strategi. Strategi di sini yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Yang kedua di sini ada manajemen biaya strategis. Di sini manajemen biaya strategis lebih memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Next ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Yang pertama di sini manajer harus mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Yang kedua, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Yang ketiga, nilai adalah manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rantai nilai. Rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Fungsi bisnis itu sendiri terdiri dari yang pertama ada desain produk, jasa, atau proses. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada layanan pelanggan. Yang keempat ada pemasaran. Yang kelima ada produksi. Dan yang keenam ada distribusi. Selanjutnya, sistem perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning ini terdiri dari pemilihan tujuan organisasi, memprediksi hasilnya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tujuan serta bagaimana mencapainya ke seluruh bagian dalam organisasi. Pengendalian atau kontrol adalah mencakup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik yang akan membantu pengembalian keputusan di masa depan. Selanjutnya, di sini ada faktor kunci keberhasilan. Ada 4 faktor. Yang pertama, biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual.
Yang kedua, kualitas. Pelanggan sangat mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi, tentu saja, bukan? Yang ketiga, waktu. Waktu memiliki banyak komponen. Waktu pengembangan produk baru adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sampai membawa produk baru ke pasar. Yang terakhir ada inovasi. Arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.